Materi yang akan kita pelajari yaitu berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia, informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa, serta kita akan belajar tentang karya tari daerah menggunakan properti. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Kita akan mengamati perbedaan bronkus pada penderita asma dan bukan penderita asma. Lihat gambar yang pertama ada bronkus normal. Dan yang gambar kedua ada bronkus sakit. Perbedaannya jelas terlihat. Di bronkus normal warna lebih pekat dibandingkan dengan bronkus sakit. Sedangkan di bronkus sakit terlihat ada bronkus yang meradang. Jadi terlihat lebih besar daripada bronkus normal. Gejala awal pada penyakit asma yaitu 1. Batuk terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak napas. 3. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. 4. Rasa berat di dada. Yang kelima, dahak sulit keluar. Sedangkan untuk gejala berat penyakit asma, yaitu yang pertama, serangan batuk hebat. Yang kedua, sesak napas yang berat. Yang ketiga, napas tersengal-sengal. Yang keempat, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Yang kelima, sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Yang terakhir, kesadaran menurun. Sebagai informasi tambahan, bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Yaitu posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat adalah dalam posisi duduk. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Jawabannya yaitu pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan karena bisa mengancam jiwa penderita. Selain asma, terdapat penyakit organ pernapasan manusia lainnya yaitu bronkitis. Bronkitis merupakan infeksi yang menyebabkan iritasi dan peradangan pada area bronkus di paru-paru. Bronkitis dibagi menjadi dua, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronik. Bronkitis akut merupakan peradangan yang terjadi hanya sementara. Gejala batuk dan produksi lendir yang berlebih dapat berlangsung hingga 3 minggu. Infeksi akut ini bisa menyerang semua golongan usia, akan tetapi anak-anak di bawah 5 tahun merupakan golongan yang cukup sering terkena bronkitis akut. Penyakit ini lebih sering terjadi di musim dingin dan sering berkembang setelah sakit tenggorokan atau flu. Sedangkan bronkitis kronik berupa bentuk produktif atau banyak lendir yang dapat berlangsung selama 3 bulan dalam setahun dan setidaknya terjadi dalam 2 tahun berturut-turut. Bronkitis kronik sering menyerang mereka yang berusia di atas 40 tahun dan kadangkala berhubungan dengan penyakit paru obstruktif kronik. Infeksi bronkitis dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Bronkitis virus nyatanya lebih sering terjadi. Virus yang sering menyebabkan bronkitis umumnya adalah virus flu biasa. Virus ini terdapat pada lendir yang berada pada hidung atau mulut seorang ketika bersin atau batuk.
Lendir bervirus ini bahkan dapat menyebar pada orang lain yang berada di sekitar hingga kisaran jarak 1 meter. Bronkitis juga dapat terjadi karena bahan yang mengiritasi seperti kabut asap, asap rokok, dan butiran debu. Rokok merupakan penyebab utama bronkitis kronik. Begitupun bronkitis dapat menyerang mereka yang merupakan perokok pasif. Gejala penyakit bronkitis yaitu batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, dan yang paling parah adalah nyeri dada dan penurunan kesadaran. Penyakit organ pernapasan manusia berikutnya yaitu pneumonia, merupakan peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Penyebab pneumonia yaitu bakteri, virus, dan jamur. Gejala penyakit pneumonia yaitu demam, batuk kering, batuk berdahak kental berwarna kuning dan hijau atau batuk berdarah, sesak napas, berkeringat, selera makan menurun, detak jantung meningkat, nyeri dada ketika menarik napas atau batuk, mual atau muntah, diare, lemas, dan menggigil. Penyakit organ pernapasan manusia berikutnya yaitu influenza atau sering disebut dengan flu. Influenza merupakan infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Seseorang dapat tertular flu jika tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita ketika bersin atau batuk. Selain itu, menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita. Gejala penyakit influenza: yang pertama sakit tenggorokan, yang kedua demam, yang ketiga sakit kepala, yang keempat pegal-pegal dan nyeri otot, yang kelima hidung tersumbat, dan yang terakhir batuk. Kakek Hussein mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Hussein dahulu seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Lihat pada gambar di samping, ada tari klono topeng. Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerak tari. Benda yang dapat digunakan menjadi properti tari diantaranya selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, dan tameng. Suatu benda dipilih untuk digunakan sebagai properti tari berdasarkan tema tari. Properti tari berfungsi untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Selain tari topeng, kita akan belajar tari yang ada di Indonesia beserta propertinya. Yang pertama, coba amati gambar, yaitu ada tari piring. Properti yang digunakan yaitu, ya benar, piring. Sesuai dengan namanya, tari ini menggunakan properti piring, asalnya dari daerah Jambi. Selanjutnya, ada tari rangu ayak. Tari tersebut menggunakan properti rebana. Asal tari tersebut yaitu Sumatera Barat. Selanjutnya ada tari kipas pakarena. Sesuai dengan tariannya, tarian tersebut menggunakan kipas sebagai properti tarinya. Tari tersebut berasal dari Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya yaitu tari jaipong. Tari jaipong ini menggunakan properti tari selendang. Asal tarian ini yaitu dari daerah Jawa Barat.
Selanjutnya ada tari Satrio Watang. Coba anak-anak amati gambarnya. Menggunakan properti apa tarian tersebut? Ya, benar sekali, menggunakan properti tombak, asalnya dari daerah Yogyakarta. Kemudian selanjutnya ada tari kuda lumping. Properti yang digunakan? Ya, benar sekali, kuda kepang, asal dari daerah Jawa Tengah.